Kita lihat dari chapter sebelumnya, Shikamaru menawarkan kepada Eida untuk berpindah ke desa Konoha. Karena dengan begitu, Eida bisa menjadi dekat dengan Kawaki. Sekarang ini, Shikamaru sedang menanti apa jawaban yang akan Eida berikan. Eida masih bertanya-tanya apakah Shikamaru benar-benar menawarkan kepadanya untuk bergabung dengan desa Konoha. Dan Shikamaru pun membenarkan hal tersebut. Setelah itu, Eida memperlihatkan dojutsu Senrigan miliknya, yang membuat Shikamaru terkejut melihat mata itu. Kode pun mulai berbicara, yang mana dia berkata kepada Eida agar jangan berpikir untuk meninggalkannya. Rupanya Kode cukup khawatir jangan-jangan Eida mau menerima permintaan dari Shikamaru. Sementara itu, Shikamaru masih penasaran dengan dojutsu milik Eida. Eida pun menatap Shikamaru, yang membuat Shikamaru bertanya-tanya dalam hati apa yang akan Eida lakukan. Kemudian, Naruto akhirnya mencapai pintu ruangan di mana Shikamaru dan yang lain berada. Ruangan tersebut memiliki teknologi yang mengunci pintu dengan sandi. Jadi, Naruto harus memasukkan sandi terlebih dahulu agar pintu ruangan itu bisa terbuka. Namun, Shikamaru telah meminta agar sandi diganti. Dengan begitu, Naruto tidak bisa membuka ruangan itu. Naruto pun mengeluh kepada Ino karena dia tidak bisa membuka pintu tersebut. Beberapa saat kemudian, melalui jurus penghubung milik Ino, Shikamaru berbicara kepada Naruto. Shikamaru meminta maaf karena Naruto tidak bisa masuk. Tapi Shikamaru juga memberitahu bahwa alasan mengapa Naruto tidak bisa masuk itu untuk melindungi Naruto dari jurus musuh. Shikamaru merasa dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih jauh tentang jurus yang dimiliki musuh atau apa yang sedang terjadi di sana. Tapi yang pasti, Shikamaru bilang kepada Naruto bahwa situasi sedang rentan dan sebaiknya Naruto tidak ikut campur. Shikamaru juga melarang keras Naruto merusak sistem kunci yang dibuat dengan mahal di pintu itu, karena dana desa semakin menipis. Tak lama kemudian, Boruto dan Sasuke juga tiba di depan pintu. Eida tahu bahwa Naruto dan yang lain terjebak di luar, karena Shikamaru meminta seseorang untuk mengunci pintu tersebut agar Naruto dan yang lain tidak terkena jurus Eida. Shikamaru agak kaget karena Eida bisa tahu keadaan di luar. Tapi Shikamaru pun segera menarik kesimpulan bahwa itu pasti karena mata misterius milik Eida. Melalui telepati berkat jurus milik Ino, Amado menjelaskan bahwa mata itu bernama Senrigan. Dengan mata tersebut, Eida bisa melihat semua yang terjadi di seluruh dunia. Bahkan, kemampuan dari Senrigan tidak terbatas pada kejadian masa kini saja, sebab Eida pun mampu melihat masa lalu dengan mata itu. Jadi, Amado menegaskan bahwa Shikamaru tidak bisa menyembunyikan apapun dari Eida. Namun, Shikamaru menyadari Eida tidak bisa menguping pembicaraan telepati antara Shikamaru dan Amado. Jadi kemampuan mata Eida tak bisa melihat jauh ke dalam lubuk hati manusia. Shikamaru bersyukur mereka punya jurus dari Ino, sehingga bisa berbicara tanpa ketahuan Eida. Di sana, Eida bilang bahwa dia cukup terkejut mendengar penawaran dari Shikamaru. Menurut Eida, dirinya pasti hanya dianggap sebagai sisa-sisa dari Kara oleh desa Konoha, sehingga dia menduga bahwa para shinobi Konoha menganggapnya sebagai musuh. Namun, Eida rasa Shikamaru benar, bahwa tak ada alasan yang cukup kuat bagi Eida untuk memusuhi desa Konoha. Shikamaru pun menjawab, jika Eida terus membantu Kode, maka dia benar-benar akan dianggap musuh oleh desa Konoha. Maka dari itu, Shikamaru meminta Eida untuk segera memutuskan apakah dia memilih Kode atau memilih bergabung dengan desa Konoha. Semua orang di ruangan itu diam menunggu jawaban Eida. Tapi sebelum dia menjawab, cerita berpindah ke tempat di mana Kawaki dirawat. Di tempat itu, ada Sumire yang sedang menemani Kawaki. Sumire bilang sekarang Boruto baik-baik saja. Jadi perbuatan Kawaki beberapa waktu yang lalu kepada Boruto tidak apa-apa. Sumire juga mengaku sebenarnya dia tidak tahu ada apa antara Kawaki dan Boruto. Tapi dia yakin Kawaki telah mengambil keputusan yang berat. Setelah itu, Kawaki menceritakan tentang segel karma di tubuhnya yang telah dipulihkan tanpa izin oleh Amado. Meskipun awalnya Kawaki agak terlihat kesal, tapi Kawaki mengaku sebenarnya dia juga menginginkan hal tersebut. Sebab jika tidak ada segel karma, maka Naruto pasti sudah mati beberapa waktu yang lalu. Mengingat Kawaki bisa menyelamatkan Naruto karena ada segel karma itu, maka untuk pertama kalinya dia bersyukur memiliki segel karma. Dan juga merasa bahwa dia memang membutuhkan kekuatan itu. Sumire pun menanggapi dengan berkata bahwa mungkin saja pemikiran Kawaki itu juga telah direncanakan oleh Amado.
Sumire memang tidak punya bukti, tapi dia merasa bahwa alasan mengapa Amado sangat fokus dengan segala karma Kawaki itu demi tujuan pribadi Amado sendiri. Sejak awal, Amado memang sangat misterius dan sulit untuk benar-benar mempercayainya. Kembali ke ruangan tadi, di sana Kode mulai menusuk leher Amado agar Amado mau melepas limter di tubuh Kode. Melalui telepati, Amado bilang kepada Shikamaru bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Shikamaru meminta Amado untuk terus bertahan. Menurut Shikamaru, jika Amado melepas limiter Kode, maka Kode akan berpikir Amado sudah tidak diperlukan lagi, sehingga dia akan segera menghabisi Amado. Amado pun berkata dia mungkin saja akan mati karena terkena syok. Shikamaru menjadi kebingungan akan apa yang harus dia lakukan di sana. Tiba-tiba, Eida berkata kepada Kode bahwa mereka harus segera mundur karena Kawaki sedang menuju ke sana. Pintu untuk masuk ke ruangan itu memang telah dikunci, tapi Kawaki bisa memakai teknik Sukunai Kona untuk mengecilkan diri dan masuk melalui ventilasi. Kode pun kesal, karena jika Kawaki sampai tiba di sana, maka keadaan bakal menjadi sangat merepotkan. Kawaki memiliki kemampuan untuk menetralkan cakra Kode, jadi jalur Kode untuk melarikan diri bisa saja terputus. Amado pun memberitahu kepada Shikamaru bahwa kemampuan Eida untuk memikat orang lain tidak akan berpengaruh kepada Kawaki yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Sebab ada dua batasan untuk kekuatan pemikat Eida, yaitu tidak mempan kepada keluarga sedarah dan juga tidak mempan kepada Otsutsuki. Shikamaru marah kepada Amado karena tidak mengatakan informasi sepenting itu dari tadi. Namun, Amado punya alasan tersendiri. Dia tahu jika sejak awal dia mengatakan hal itu kepada Shikamaru, maka Shikamaru akan langsung memanggil Kawaki untuk bertarung melawan Eida dan Kode. Hal tersebut akan membuat Kawaki berada dalam bahaya besar. Bahkan bisa saja Kawaki mati. Amado tidak akan membiarkan Kawaki mati. Apalagi dia tahu bahwa Shikamaru tidak akan peduli seandainya Kawaki mati. Bahkan menurut Amado, Shikamaru ingin agar Kode dan Kawaki bertarung. Lalu mereka berdua sama-sama kehilangan nyawa. Shikamaru pun bilang bahwa Amado sudah terlalu berlebihan. Dari kejauhan, Ino menegur Shikamaru dan Amado agar jangan berdebat. Setelah itu, Amado bilang nanti pasti akan ada kesempatan lain untuk mengalahkan Kode dan Eida. Secara mengejutkan, Kode mendorong Amado memasuki cakar miliknya, sehingga Amado pun berpindah ke markas Kode. Kode dan Eida juga bersiap untuk pergi dari sana, karena Kawaki telah semakin dekat. Shikamaru mencoba menahan mereka dengan jurus pengikat bayang, tapi Eida memerintah Delta untuk menyerang Shikamaru, sehingga Shikamaru menghindari serangan Delta dan jurus pengikat bayang pun lepas. Kode dan Eida segera pergi dari sana, tapi Eida sempat berkata bahwa dia berterima kasih atas penawaran dari Shikamaru. Kode juga bilang Shikamaru telah dia masukkan ke dalam daftar balas dendam. Tak lama kemudian, Kawaki tiba di dalam ruangan, tapi Kode dan Eida sudah tidak ada di sana. Shikamaru meminta Kawaki untuk menghancurkan cakar Kode, agar Kode tidak bisa menyusup lagi ke desa Konoha. Kawaki hanya menanggapi Shikamaru dengan bertanya di mana Amado, karena ada yang ingin Kawaki tanyakan kepadanya. Shikamaru pun memberitahu mungkin saja Amado sudah mati, karena dia dibawa oleh Kode. Di markas Kode, Amado bertemu dengan Daimon. Saat ini, kondisi Amado benar-benar gawat karena di hadapannya ada Kode, Eida, Daimon, lalu ada juga seorang bernama Bug. Kode menegaskan sekarang sudah tidak ada tempat untuk lari bagi Amado. Jadi sebaiknya Amado menyerah saja. Amado pun bertanya apakah Kode akan menghabisinya setelah dia melepas limiter di tubuh Kode. Dengan dingin, Kode hanya menjawab mungkin. Amado pun bertanya apa gunanya menuruti permintaan Kode jika tahu dia akan dibunuh. Kode menjawab, jika Amado menuruti perkataannya, maka Amado akan bebas dari rasa sakit dan mati dengan damai. Setelah mereka berdua berbicara lebih lanjut, Kode sudah hampir kehilangan kesabaran, sehingga dia memaksa Amado untuk segera melepas limiter di tubuhnya. Pada akhirnya, Amado pun menuruti perkataan Kode. Ternyata, Amado cukup mengucap kalimat "There's no dress code", lalu limiter di tubuh Kode langsung terlepas. Usai limiter di tubuhnya terlepas, Kode berkata bahwa sekarang ini dia merasa tidak akan kalah dari siapapun juga. Dengan terlepasnya limiter di tubuh Kode, maka Kode bisa mengakses seluruh kekuatan yang dia miliki. Dia telah menjadi lebih kuat dari Jigen, sehingga akan sangat sulit bagi pihak desa Konoha untuk menghadapi Kode dengan kekuatan yang dimiliki saat ini. Di bagian akhir chapter, Kode terlihat berniat menghabisi Amado, karena mungkin dia merasa Amado sudah tidak berguna lagi.
Kode bersiap mengayunkan lengan monster miliknya ke arah Amado. Tapi kita belum bisa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.